Iya, Pak. Gini, silakan Ibu untuk melakukan pembelajaran ya. Ibu jangan terganggu oleh saya. Ya, biasa jangan tegang. Silakan aja Ibu lakukan sesuai dengan konsep, sesuai yang Ibu siapkan ya. Iya, Waktunya juga silakan bebas. Tetapi kita dibatasi juga sih. Ya sekitar jam 9 lewat ya, jam 9 lewat lah. 90 menit gitu ya. Jam 9 lewat 30 ya. 9.30. Ya, oke. Mangga Ibu mulai saja. Iya, Bapak. Mohon izin untuk memulainya, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 9B. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan karena ini masih pagi, tentunya harus semangat ya, agar pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong RM Fauzan untuk memandu membacakan doa ya. RM silakan. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya RM sudah memandu berdoa teman-temannya. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Adi Raffi. Hadir, Bu. Hadir. Chandra Adi. Hadir, Bu. Vina. Hadir, Bu. Iya, Gina Wardatunisa. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Nada. Hadir. Nadia. Hadir, Bu. Lalu Nadine. Hadir. Najla. Hadir, Bu. Nashwa. Nashwa hadir ya? Oh iya, hadir. Kemudian Rasya. Hadir, Bu. RM Fauzan. Hadir, Bu. Lalu Syafira. Hadir, Bu. Dan Syifa. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah ya. Semuanya sudah hadir. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas teks baru, yaitu tentang teks tanggapan. Nanti pembelajarannya kalian setelah mendapatkan materi akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan mengerjakan tugas sesuai dengan yang ada pada LKPD. Di WhatsApp grup sudah Ibu sampaikan ya, linknya nanti kalian bisa unduh link LKPD tersebut. Baik. Nah, Ibu akan share dulu materinya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi baru. Setelah sebelumnya kalian membahas materi apa? Adakah yang masih ingat? Teks laporan percobaan, Bu. Iya, bagus, teks laporan percobaan ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa setiap teks itu mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai ciri masing-masing ya. Artinya kalian kemarin sudah mempelajari teks laporan percobaan, harapannya adalah nanti kalian dengan mempelajari teks baru itu bisa membandingkan ciri dari setiap teks yang kalian baca. Lalu nanti juga manfaatnya adalah agar kalian
ketika menyampaikan sesuatu melalui tulisan, nah bisa tahu teks mana yang harus kalian gunakan. Seperti itu. Baik, ini adalah sebentar. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang Ibu ambil adalah 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Ini untuk KD-nya. Kemudian, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ada 3 tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah menentukan informasi dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua adalah membandingkan bentuk informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Kemudian berikutnya adalah mengemukakan kembali informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Jadi teksnya tidak terbatas pada tulisan ya anak-anak. Berupa informasi yang kita dengar pun itu sebetulnya berupa teks, namanya teks lisan ya. Baik, kita lanjut. Ibu mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang adik-adik pikirkan tentang teks tanggapan? Silakan. Adakah yang Berisi komentar, Bu. tanggapan itu berisi komentar? Oke, bagus ya. Yang lain? Adakah yang mau mencoba menjawab apa yang kalian pikirkan tentang teks tanggapan? Memberi penilaian. Memberi penilaian, bagus. Yang lain adakah yang masih ingin berpendapat tentang teks tanggapan? Mengapresiasi suatu objek. Mengapresiasi objek. Iya, bagus. Lalu ada lagi kah? Merespon sesuatu dengan lisan atau tulisan. Merespon sesuatu dengan lisan atau tulisan, bagus sekali. Ini ada tambahan lisan atau tulisan, betul ya. Jadi tadi seperti yang Ibu sampaikan, tanggapan itu tidak hanya terbatas pada tulisan. Jadi sebuah teks itu bisa juga berbentuk lisan. Nah, berikutnya, kalian tentunya sudah paham benar apa itu Instagram dan apa itu YouTube ya. Anak muda sekarang tentunya ini sudah aktif di Instagram dan YouTube. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian berkomentar di Instagram atau di YouTube? Ya, silakan. Siapa yang mencoba jawab? Pernah, Bu. Pernah? Kapan? Atau di mana? Instagram atau ke YouTube? Di YouTube, Bu. Di YouTube? MTS Alinayah, Bu. Oh iya, betul ya. Kita punya YouTube channel, luar biasa. Jadi apresiasinya adalah dengan berkomentar di YouTube MTS Alinayah. Bagus sekali. Yang lain? Saya, Bu, pernah berkomentar di Instagram tetapi tidak secara berkomentar ditulis di komentar, cuma secara lisan refleks. Oke, jadi Najla mungkin melihat informasi di Instagram, tetapi komentarnya secara lisan, tidak sampai menulis ya. Nah, itu juga bentuk teks tanggapan ya Najla ya. Jadi komentar itu tidak, tadi seperti yang disampaikan, tidak hanya lewat tulisan. Lewat lisan pun dengan refleks kita berkomentar, misalnya adik-adik jangan jauh-jauh. Makan seblak saja, kalian jajan seblak, pasti bisa berkomentar, oh ya ini lebih pedas, yang itu lebih enak. Nah, itu juga termasuk tanggapan ya, termasuk komentar. Ada lagi? Saya berkomentar di status WA teman-teman. Oh, status WA, betul ya. Itu juga termasuk salah satu kegiatan berkomentar atau menanggapi. Oke, berikutnya Ibu lanjutkan. Nah, kalian tahu ini acara apa? Kalau dari tayangan ini? Acara MasterChef, Bu. Oh, ya, acara MasterChef ya, betul. Ini sekarang lagi sedang trending ya, MasterChef Indonesia. Nah, Ibu ada satu tayangan video, silakan kalian amati. Nanti silakan kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut. Baik, sebentar ya. Sebentar. Videonya ada di sini.
iya, jangan lupa siapkan catatan ya. Siapkan catatannya. Sebentar. Jadi kalau ada yang perlu kalian tulis, silakan tulis. Apakah sudah tampak di layar? Sudah ya? Nah, silakan amati video ini. Baik. Sudah jelas ya? Tadi jelas suaranya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, ada satu tayangan lagi. Kalian boleh amati juga. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan catat. Nanti harapannya adalah kalian bisa menemukan informasi penting dari video tersebut ya. Baik, sebentar. Ibu share videonya ya. Oh, mohon maaf anak-anak. Oh, maaf, rupanya di sini ada kendala untuk video yang kedua. Baik, tidak apa-apa, berarti tidak jadi Ibu sampaikan video yang kedua ya. Video pertama tadi sudah mewakili. Kita lanjutkan saja. Nah, sebetulnya Ibu akan menayangkan video yang kedua itu tentang Indonesian Idol. Tentunya kalian juga paham ya, ini acara-acara yang bergengsi, yang dikenal banyak orang, tetapi ada kendala sehingga tidak bisa ditampakkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, bisakah adik-adik menentukan informasi penting dari video tersebut? Siapakah yang bisa menjawab? Adakah yang mendapatkan informasi penting dari video tersebut? Vina, ada Vina? Vina, boleh sampaikan? Itu acaranya tentang apa? Acara tentang MasterChef. Acara MasterChef Indonesia, betul ya. Betul sekali, acaranya adalah acara MasterChef Indonesia. Lalu berikutnya ada lagi kah yang menemukan informasi penting? Gina? Adakah Gina? Gina? Saya aja, Bu, boleh? Boleh, silakan. Rasya. Orang yang menanggapi adalah juri MasterChef, yaitu chefnya Renata. Chef Renata. Oke, betul. Ya, orang yang menanggapinya adalah juri dalam acara tersebut, yaitu Chef Renata. Betul sekali. Yang lain, adakah yang menemukan informasi yang berbeda? RM mungkin? Menemukankah RM? Penangkap kedua adalah Jerry, chef yang hidangannya diduplikat oleh para peserta. Oke, Jerry ya, betul. Jerry itu adalah penanggap yang kedua, betul sekali. Yang lainnya ada lagi yang mau menanggapi, yang mau mengungkapkan informasi yang sudah didapatkan? Saya boleh, Bu? Boleh, silakan. Hidangan yang dikomentari karya Pak Adi dan Brian. Hidangannya yang ditanggapinya adalah karya Pak Adi dan karya Brian, betul. Ada lagi? Banyak sekali informasi yang bisa kita ambil ya. Nashwa, ada Nashwa? Ada. Nashwa, ada lagi apa? Selain yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman.
Kurang terdengar, Nashwa? Komentar disertai alasan yang logis. Iya, bagus Nashwa. Kemudian ada lagi kah? Mungkin dua Ya, orang dengan lagi jelas bisa menyampaikan. disertai alasan yang logis. Boleh? Isi komentar Chef Renata berupa pujian terhadap presentasi masakan Pak Adi. Oke. Dilanjutkan dengan kekurangan Pak Adi dalam menyajikan masakan tersebut. Oke, betul ya. Jadi isi komentarnya itu tentang masakannya Pak Adi yang dalam menyajikan masakannya sausnya ternyata lebih pedas. Baik, cukup ya. Bagus sekali anak-anak. Itu adalah informasi yang bisa kalian temukan dalam sebuah teks. Kebetulan yang Ibu sajikan adalah teks yang kalian bisa dengar ya. Nah, informasi tersebut tentunya berhubungan dengan aspek-aspek pertanyaan yang ada dalam bahasa Indonesia. 5W1H atau adik Simba atau Aska di Mega ya. Jadi untuk mengetahui informasi dalam sebuah tes, kalian bisa menggunakan kata tanya. Apa yang dibahas tadi? Misalnya jawaban pertama tadi dari siapa ya? Dari Vina, Bu, acaranya acara MasterChef. Berarti itu adalah unsur apa acara tersebut? Apa nama acaranya? Atau apa yang dikomentarinya? Yang dikomentarinya adalah masakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, anak-anak. Bagus sekali. Kalian sudah bisa menemukan informasi di dalam sebuah teks. Nah, acara tersebut, acara MasterChef tersebut, itu adalah kegiatan berkomentar atau memberi tanggapan. Bisa kalian bayangkan bahwa mungkin saja Chef Renata tidak bisa berkomentar kalau dia bukan siapa-siapa. Kalau tidak mengerti tentang masakan. Yang artinya, untuk memberikan sebuah komentar, berarti kita harus tahu benar objeknya seperti apa. Ada tidak di antara adik-adik di sini yang hanya misalnya berkomentar, wah PowerPoint-nya Bu Wi bagus. Nah, misalnya seperti itu, tanpa mengetahui alasannya. Masih ada nggak yang sering berkomentar tapi nggak tahu alasannya? Ada nggak? Rata-rata enggak sih. Rata-rata? Enggak. Enggak, oke. Kalau tidak ada seperti itu berarti sudah bagus ya. Karena memang kita berkomentar itu harus tahu dengan alasannya. Ya, jadi jangan sampai hanya membicarakan ini bagus, ini buruk, tapi tidak tahu alasannya. Nah, itu harapannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan tentang pengertian teks tanggapan. Jadi ini anak-anak, teks tanggapan itu adalah teks yang berisi tanggapan, berbentuk kritik, sanggahan, atau pujian terhadap suatu karya, hal, atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, jadi harapannya ketika kita berkomentar, itu harus ada unsur yang membangunnya. Misalnya di sini ada kritik. Nah, kritik itu mungkin dianggap sebagai hal yang negatif. Tetapi kritik itu sebaiknya disertai dengan sebuah alasan atau sebuah saran. Sehingga orang yang kita kritik itu dapat menerima sebagai masukan. Untuk apa? Untuk kebaikan selanjutnya. Misalnya tadi Pak Adi dikomentari, Pak Adi terlalu pedas. Nah, berarti kan ada masukan untuk Pak Adi. Sehingga nanti kalau Pak Adi memasak selanjutnya, dikurangi tingkat kepedasannya. Seperti itu. Dan bedakan dengan mencela ya. Mencela atau menjelek-jelekan atau menghina. Kalau itu perilaku yang tidak bisa kita tiru ya. Perilaku yang buruk gitu. Jadi hindarilah komentar yang buruk dengan gaya yang atau dengan sikap yang kurang baik. Karena nanti akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi pendengarnya. Seperti itu. Nah, ini adalah pengertian teks tanggapan. Lalu berikutnya, di dalam sebuah teks tanggapan, itu tadi ada 3 jenis bentuk tanggapan. Pertama adalah kritik, yang kedua adalah sanggahan, yang ketiga adalah pujian. Nah, kritik, sanggahan, pujian. Apa itu kritik? Apa itu sanggahan? Apakah itu pujian? Ini dia. Kritik merupakan ungkapan atau tanggapan disertai dengan alasan, pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hal.
Dalam mengkritik harus bersikap objektif, karena tujuan akhir dari mengkritik adalah untuk perubahan menjadi lebih baik. Ini adalah contoh sebuah kritik, silakan kalian amati, karena nantinya kalian akan membandingkan bentuk kritik, sanggahan, dan pujian. Sebetulnya ini juga sudah ada di bahan ajar yang Ibu bagikan ya anak-anak. Jadi Ibu hanya mengambil untuk menjelaskan, nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Baik. Lukisan ini sebenarnya merupakan sebuah karya yang baik. Tetapi komposisi warnanya kurang menarik karena tidak menggunakan warna-warna cerah yang berbaur dengan sempurna. Nah, kalian bisa lihat di sini, sebenarnya merupakan sebuah karya yang baik. Jadi disampaikan dengan santun ya. Orang yang dikritik kalau baca ini, wah tidak akan sakit hati. Karena diawali dengan sebuah informasi yang positif. Sebenarnya merupakan karya yang baik, tetapi komposisinya ada yang kurang. Nah itu jadi disampaikannya dengan santun, sehingga orang yang mendengar pun tidak akan merasa sakit hati. Nah ini bentuk kritik. Jangan lupa harus disertai alasan ya. Jadi tidak hanya berbicara, oh ini buruk, ini tidak baik. Nah jangan sampai hanya berhenti di situ, harus ada alasannya. Baik, berikutnya adalah sanggahan. Sanggahan itu adalah kalimat yang bertujuan untuk menyanggah atau membantah sebuah pendapat dengan cara menyampaikan terlebih dahulu persetujuan kita terhadap pendapat yang akan kita sanggah. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi antara kritik dan sanggahan itu mirip-mirip. Kita coba lihat contohnya. Saya sependapat dengan Bapak soal pentingnya mendisiplinkan siswa di sekolah. Akan tetapi, saya tidak setuju dengan metode yang hendak Bapak gunakan untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita di sekolah. Nah, perbedaan kritik dan sanggahan, kalau sanggahan ini lebih ke pendapat ya. Sementara tadi kritik yang dinilainya atau yang diapresiasinya bisa berupa karya, peristiwa. Kalau sanggahan ini lebih ke pendapat. Nah, berikutnya ini adalah bentuk yang terakhir, pujian. Kalian sering mendapat pujian atau pernah memuji seseorang? Pernah tidak? Pernah. Pernah ya, tentunya ini kegiatan yang alamiah, Ibu rasa ya, memuji. Kalian melihat sebuah lukisan karya teman misalnya, wah bagus sekali lukisanmu. Nah, itu berarti adalah sebuah pujian. Jadi sebetulnya kegiatan menanggapi ini atau teks tanggapan ini itu dekat dengan kehidupan kita. Hanya saja kita mungkin sekarang harus belajar tentang bagaimana caranya menanggapi dengan baik. Ya seperti yang tadi, agar yang kalian sampaikan itu tidak menyakiti orang lain. Baik, berikutnya ini pujian adalah ungkapan yang berisi kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik atau positif. Pujian membawa perasaan positif yang disebabkan seseorang telah memerhatikan suatu karya, perbuatan, ucapan yang dianggap memiliki nilai. Contoh, poster lingkungan hidup yang kamu buat sangat bagus. Saya tidak bosan melihatnya. Kamu memadukan berbagai warna yang kontras sehingga menarik mata untuk memandang. Nah, jadi jangan hanya menilai, wah bagus sekali, disampaikan ya. Kenapa bagusnya? Ternyata di sini saya sampai tidak bosan melihatnya. Perpaduan warnanya sangat indah, jadi menarik mata untuk memandang. Nah, itu jadi alangkah lebih baiknya disampaikan alasannya. Karena sebuah pujian itu hati-hati, kadang-kadang kita memuji dengan berupa basa-basi saja, jadi tidak objektif. Karena kita berteman dengan orang yang membuat lukisan atau dengan orang yang membuat poster, akhirnya dipuji lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu ya, 3 bentuk teks tanggapan. Baik, berikutnya ini adalah syarat ya, anak-anak. Syarat sebuah teks tanggapan itu ada 2, yaitu yang pertama harus objektif, yang kedua harus santun. Nah, objektif ini yang barusan Ibu sampaikan, hendaknya kita tidak membuat sebuah komentar atas dasar suka atau tidak suka terhadap seseorang. Jadi jangan sampai dipengaruhi oleh
perasaan kita terhadap orang tersebut, ya. Misalnya adik-adik tidak senang dengan seseorang atau tadi menyukai seseorang, lalu apapun yang dia buat ya dipuji. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi silakan berikan tanggapan sesuai dengan apa adanya. Itu yang disebut dengan objektif. Yang kedua adalah santun. Wah, ini sudah dibahas dari awal. Memberikan sebuah tanggapan harus santun, apalagi tanggapannya berbentuk kritik. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti perasaan orang lain, ya. Sebuah tanggapan harus disampaikan dengan santun agar tanggapan yang diberikan tidak menyakiti perasaan orang lain sehingga dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk perbaikan. Tuh, harus sampai ke sini poinnya, dijadikan pertimbangan untuk perbaikan. Baik, selanjutnya, nah itu saja adik-adik materi yang Ibu sampaikan tadi tentang teks tanggapan, kemudian ada bentuknya, lalu syaratnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas kok, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, luar biasa ya. Jangan lupa mencatat ya jika ada yang diperlukan. Nanti insya Allah setelah ini PowerPoint-nya juga Ibu share di grup. Baik anak-anak, kalau begitu jika tidak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke LKPD. Ibu sudah sampaikan LKPD-nya ya di grup ya. Silakan kalian cek. Kurang lebih ini pertanyaannya. Jadi kalian nanti akan dikelompokkan sesuai dengan yang Ibu sampaikan di awal, menjadi beberapa kelompok. Tugasnya adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks tanggapan kritik sastra cerpen maling karya Lydia Kartika Dewi. Nah, ini nanti cara mencarinya tadi seperti yang sudah dilakukan. Kalian bisa menggunakan unsur pertanyaan 5W1H. Kemudian, setelah mendapatkan informasi penting dari teks tanggapan tersebut, analisislah bentuk kalimat tanggapannya. Seperti apa ini maksudnya? Analisis bentuk kalimat, berarti harus menentukan apa? Yang 3 tadi apa? Ada kritik, lalu? Sanggahan sama pujian, Bu. Iya, ada kritik, sanggahan, atau pujian. Jadi nanti silakan lihat teksnya, apakah mengandung 3 bentuk itu ataukah tidak. Nanti silakan buktikan dengan kutipannya. Misalnya, Bu, saya menemukan kritik. Nah, kritiknya ada di mana? Harus bisa membuktikan. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana kritik, mana pujian, mana sanggahan. Lalu nanti berikutnya adalah buatlah simpulan dari teks tanggapan berjudul Kritik Sastra Cerpen Maling, karya Lydia Kartika Dewi berdasarkan informasi penting dan bentuk tanggapan yang sudah dianalisis sebelumnya. Nanti kalian ini hubungkan dengan manfaatnya apa teks tanggapan tersebut bagi pembaca. Ya, karena tadi sudah dapat informasi pada poin 1 dan 2, nanti simpulkan manfaatnya. Ada tidak fungsi teks ini untuk pembaca, atau untuk orang lain, atau untuk yang ditanggapinya. Nah, seperti itu. Setelahnya nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi. Jadi mempresentasikan di sini hanya menyampaikan hasilnya ya. Tidak usah dibuat PowerPoint-nya karena waktunya terbatas. Jadi kalian hanya menyampaikan hasil diskusinya. Baik, apakah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kalau begitu Ibu akan membagi dulu menjadi beberapa kelompok. Sebentar. Oh, ini ada yang ada yang terkendala jaringan mungkin sehingga keluar masuk. Baik, tidak masalah, tidak apa-apa. Silakan masuk. Sebentar, ini yang Bu bagi-bagi lagi ya. Ada yang belum masuk kelompok?
Ibu, Ya, Bapak. anak-anaknya keluar, Bu? Enggak, Pak, di breakout, Bapak. Saya mohon izin memasukkan Bapak ke salah satu kelompok mungkin, Bapak. Oh, boleh, Karena, boleh. ya, Iya, iya. ya kelompok satu dulu mungkin ya, Pak. Iya, siap. Sebentar. Kelompok satu ya.
Oke, sudah bergabung kembali ya Ya, Bu. di ruang utamanya. Ya Bu, sudah. Baik, kalian sudah berdiskusi setiap kelompok secara berkelompok. Sekarang setiap kelompok diwakili oleh tadi yang sudah Ibu tunjuk, boleh untuk menyampaikan mengenai hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok berapa berarti? Kelompok 1 dulu. Siapa tadi yang mewakilinya? Saya Bu, Rasya. Rasya. Nah, Rasya, silakan sampaikan apa yang Rasya temukan berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Dibacakan dulu pertanyaannya, lalu jawabannya ya, Rasya. Ya Bu. Nomor 1, objek apa yang ditanggapi? Objek yang ditanggapi adalah cerpen yang berjudul Maling. Kedua, siapa yang menghasilkan karya? Yang menghasilkan karya cerpen tersebut adalah karya Lydia Kartika Dewi. 3, siapa yang menanggapinya? Yang menanggapi cerpen Maling adalah Alsya Asri. Bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berupa pujian dan kritik. Terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Penulis memulai tanggapan dengan menjelaskan cerpen tersebut, kemudian menanggapnya mengungkapkan pujian tentang keunggulan cerpen. Tanggapan dilanjutkan dengan kritik terhadap cerpen. Tanggapan ditutup dengan penegasan kritik terhadap cerpen. Ya, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Rasya, kalau Ibu melihat dari tadi yang Rasya sampaikan, berarti itu secara garis besar tanggapannya positif ya. Maksudnya dengan cara yang baik ya Rasya ya, santun ya. Hanya isi tanggapannya adalah tadi penegasannya kalau tidak salah kritik, betul? Betul. Nah, kritik jadi secara garis besar tanggapan tersebut berupa kritik yang disertai alasan. Kelompok lain apakah sama atau ada perbedaan? Secara keseluruhan tanggapan Sama, Bu. sama. Hampir sama, Bu. Hampir sama ya. Memang secara keseluruhan di bawah itu di bagian akhir itu ditegaskan kembali mengenai kritik terhadap cerpen Maling. Oke, berarti ini kurang lebih sama, apalagi berkaitan dengan pertanyaan apa atau siapa itu sudah sangat jelas pasti sama jawabannya karena teksnya juga sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan diwakili oleh kelompok 2. Ya, Bu. Siapa tadi? Kelompok 2 diwakili Zakwan. Oh, Zakwan. Oke, Zakwan. Yang bentuk tanggapannya, Bu. Iya. Ada di situ kan setelah mendapatkan informasi penting dari teks tanggapan berjudul Kritik Sastra Cerpen Maling, karya Lydia Kartika Dewi, analisis bentuk kalimat tanggapannya. Yang Zakwan temukan bentuknya berupa kritik, Bu. Berupa kritik. Iya. Bisa dibuktikan ada pada paragraf berapa? Ada di paragraf 6 dan 7. 6 dan 7. Boleh dibacakan, Zakwan, sedikit saja kutipannya. Selain kelebihan, cerpen ini juga tak luput dari berbagai kekurangan. Dalam penyampaian cerpen ini, pengarang tidak menggunakan kosakata terpilih. Akibatnya, pembaca kurang tertarik untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Kosakata rutinitas membanjiri hampir di sepanjang cerita, membuat pembawa disergap kejenuhan dan kelelahan. Juga rasa malas melanjutkan cerita. Oke, itu sebentar, itu tadi berarti ada kritiknya di selain kelebihan juga tak luput dari kekurangan, itu ya? Iya, Bu. Oke, bentuk kritiknya. Nah, adakah bentuk lain yang Zakwan temukan dan teman-teman selain kritik? Ada satu lagi pujian, Bu. Ada pujian? Ya. Oke, boleh dituliskan, ditunjukkan di paragraf keberapa? Ada di paragraf 5. Paragraf kelima, silakan boleh dibacakan seperti apa bunyinya. Cerpen ini tidak banyak menggunakan kata-kata konotasi. Pengarang dengan gamblang menceritakan setiap kejadiannya sehingga apa yang ia tuliskan bisa langsung tergambar di kepala pembacanya. Inilah salah satu kelebihan dari cerpen berjudul Maling, karya Lydia Kartika Dewi ini. Cerpen ini juga syarat akan menilai moral dan sosial yang tersaji secara gamblang bagi para pembaca.
Baik, itu sangat jelas ya. Inilah yang menjadi salah satu kelebihan tadi Ibu dengar di situ. Nah, di situ ya bentuk ujiannya. Bagus sekali kelompok 2. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah menemukan bentuk lain selain kritik dan pujian? Menemukan, Bu. Bagaimana? Ada, Bu. Ada tujuan. Oh, ada tujuan. Berarti sudah ke ini ya, ke Ya. poin berikutnya. Boleh kalau begitu sampaikan oleh kelompok 3 mengenai simpulannya berkaitan dengan tujuan teks tanggapan tersebut bagi pembaca dan bagi umum. Silakan. Teks tanggapan ini bertujuan untuk menilai keunggulan dan kelemahan sebuah karya cerpen berjudul Maling. Teks tanggapannya bertujuan untuk menilai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan. Oh, berarti ini nyambung dengan tadi ya, ada dan ujian. Yaitu tujuannya. Ada lagi yang RM Fauzan temukan dengan teman-teman? Ada fungsi, Bu. Fungsi. Ya. Sampaikan. Teks tanggapan ini berfungsi sebagai masukan atau saran bagi penulis cerpen, serta menjadi referensi bagi para pembaca dan penulis cerpen lain agar cerpen yang dihasilkan bosan dan lebih baik. Nah. Oke, berarti itu sebagai referensi bagi para pembaca umum. Baik, bagus ya. Ada lagi yang ditemukan? Ada, Bu, terakhir ada simpulan. Oke, simpulannya apa? Dalam teks tanggapan tersebut, penulisan menggunakan keunggulan dan kelemahan cerpen, disertai dengan alasan yang logis. Teks tanggapan juga disampaikan secara santun, sehingga ketika dibaca dapat diterima sebagai masukan. Selain itu, teks tanggapan juga disampaikan secara objektif. Penulisan teks tanggapan benar-benar menilai cerpen tersebut berdasarkan isi dan cara penulisan dalam cerpen tersebut. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap cerpen tersebut berisi kritik yang membangun dan dapat dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya. Oke, ya bagus sekali Fauzan. Tadi sudah mencakup keseluruhan, bahkan dari pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, tadi kan ada kritik dan ujian, tetapi secara keseluruhan menurut kelompoknya Fauzan itu berisi kritik luar biasa. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jawabannya juga alhamdulillah itu sesuai dengan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa membedakan bentuk tanggapan apa yang tersaji dalam sebuah teks. Hanya saja tadi kan ternyata tidak ada sanggahan ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa sanggahan itu biasanya berkaitan dengan pendapat. Karena tadi objeknya adalah cerpen, berarti tidak ada sanggahannya. Ya, wajar saja ya, karena biasanya sanggahan itu menyanggah pendapat, lalu kemudian nanti diberi masukan seharusnya seperti apa. Jadi lebih ke kritik. Baik, terima kasih. Nah, karena tadi sesuai dengan tujuannya, alhamdulillah sudah sesuai. Kegiatan kita hari ini, kita sudah ada pada penghujung perjumpaan, tetapi sebelumnya kalian silakan atau waktunya tidak cukup ya. Ibu share dulu link untuk post test, kalian boleh mencatat. Ini linknya, akan Ibu bagikan juga di WhatsApp ya. Kalian silakan nanti kerjakan. Jika waktunya tidak mencukupi karena sudah 9.26, berarti setelah ini saja dikerjakan. Sebentar, cukupi dulu. Lanjutkan aja Ibu. Oh, lanjutkan. Iya, baik Bapak. Silakan ya, kalian coba buka. Sebentar Ibu kopikan. Kalau ini boleh menggunakan handphone juga boleh. Ibu sampaikan di grup ya, silakan kalian kerjakan post testnya. Seperti biasa menggunakan peer deck. Sudah Ibu sampaikan di grup. Sudah terbuka? Sudah, Bu. Sudah. Silakan coba diakses, apakah bisa diakses?
Bisa Bisa diakses? diakses, Bu. Sudah bisa? Udah, Bu. Iya, silakan. Sambil Ibu coba untuk menampilkan di sini ya hasil kalian. Bentar. Ini nggak bisa Ibu tampilkan, mohon maaf. Tapi Ibu cek di handphone ya. Di sini ada kendala, tidak bisa ditampilkan. Ada masalah tidak sejauh ini? Tidak, Bu. Tidak bisa ya mengerjakan ya? Sambil Ibu berusaha membuka di sini feedback-nya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Ada masalah kah anak-anak? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Bagus, itu pertanyaannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Sambil Ibu coba lihat. Oke, mohon maaf ya, sepertinya tidak bisa Ibu tampilkan di sini. Sudah selesai? Sedikit lagi. Ada yang sudah selesai? RM sudah selesai? Satu lagi. Baik-baik. Ini yang bisa Ibu buka ternyata hanya ininya Ibu coba tampilkan ya, sambil kita bahas
Nah, ini bentuk. Bagaimana feeling kamu hari ini ya? Bagaimana? Oke, ini Ibu sebagai kalian juga kita bahas aja karena yang akun ibunya ternyata ini sulit untuk dibuka karena ibu bukanya di handphone, sudah terkoneksi ke handphone, jadi kita coba bahas di sini saja soal pretestnya. Nah, ini sebenarnya saya sebagai penanggap setuju dengan pernyataan bahwa rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Bukan hanya rokoknya saja, melainkan juga asapnya juga berbahaya karena di dalam rokok terdapat bahan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan penyakit dan membuat ketagihan. Selain itu, rokok juga menyebabkan kita hidup boros. Bentuk tanggapan pada kutipan di atas adalah, Ibu lihat di sini semuanya sudah selesai mengerjakan. Jadi kalian masih ingat ya jawabannya ya? Bentuk tanggapannya apa ini? Kritik, sanggahan, pujian, atau saran? Sanggahan. Sebenarnya saya sebagai penanggap setuju. Betul ya, sanggahan. Oke, betul, sanggahan. Tadi yang jawab sanggahan, Ibu lihat di sini rata-rata jawabnya sanggahan. Sudah benar semua. Lalu, nah ini membandingkan teks 1 dan teks 2. Buku pengkajian puisi karya Rahmat Djoko Pradopo ini pembahasannya sangat bagus karena dilengkapi dengan contoh-contoh analisis semiotik maupun hubungan intertekstualnya. Analisis yang cukup rinci akan menambah pengetahuan pembaca untuk memahami puisi. Buku ini pantas dimiliki pembaca yang ingin belajar memahami puisi. Yang ditanyakan kan, pernyataan yang benar tentang bentuk teks tanggapan di atas adalah, oke, teks 1 itu tadi isinya? Pujian. Berarti yang paling mungkin adalah yang kedua ya. Pilihan kedua nih. Buku Kesenian Indonesia pada Era Global mengupas konsep budaya dan bagian-bagian serta jenis dan bentuk budaya Indonesia. Buku Kesenian Indonesia pada Era Global juga menjelaskan keunikan dan potensi budaya Indonesia di dunia internasional hingga realisasi diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. Namun, bentuk budaya Indonesia yang ditampilkan pada buku Kesenian Indonesia kurang mewakili. Oh, ini jelas ya. Jadi jawabannya tadi Ibu lihat di sini jawabannya RM sudah betul ya, betul sekali. Yang lain juga 90% ini Ibu lihat sudah benar. Kemudian kalimat pujian yang baik terhadap patung di samping adalah pujian. Nah, yang mana nih? Patung tersebut memiliki detail yang menarik. Sayang ukiran patung tidak rata. Patung tersebut memiliki bentuk yang unik, tetapi bentuk tangan patung tidak proporsional. Yang ketiga, patung yang sangat indah akan menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Yang keempat, perpaduan unsur modern dan tradisional membuat patung ini begitu istimewa. Yang mana nih? Keempat. Yang keempat, betul. Ibu lihat jawabannya ini tadi rata-rata sudah benar, luar biasa ya. Nah, berikutnya, tuliskan 3 informasi yang terdapat dalam kutipan tersebut menggunakan adik Simba. Apa yang dibahasnya atau apa yang ditanggapinya? Apa? Sebuah karya seni. Ibu lihat jawabannya Zakwan, yang ditanggapinya adalah sebuah karya seni, betul ya. Kemudian ini siapa yang membuat lukisannya adalah Avandi. Avandi ya, ini pelukis yang hebat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari informasi yang ada di sini kalian bisa menentukan menggunakan adik Simba. Rata-rata jawabannya sudah oke. Maaf, keluar. Berikutnya ini, nah tadi ada yang kesulitan nggak mengerjakan ini? Bagaimana bentuk tanggapan pada kutipan di atas? Ada yang kesulitan tadi mengerjakan ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, kita coba bahas bersama-sama. Yuk, yang ditanyakan ini adalah dilihat berdasarkan kesantunan, tandai bagian kalimat yang menentukan bentuk tanggapan tersebut santun atau tidak. Yuk, santun atau tidak?
Dalam rangka memperingati ulang tahun SMP Negeri 1 Palangkaraya, OSIS SMP Negeri 1 Palangkaraya mengadakan pementasan teater. Pementasan tersebut dihadiri beberapa tamu undangan, guru pegawai, dan para peserta didik SMP Negeri 1 Palangkaraya. Beberapa tamu undangan mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat bagus, sementara itu beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek dan tidak pantas untuk dipertunjukkan di depan tamu undangan. Jawabannya Rasya tadi, Ibu lihat Rasya menandai yang ini ya. Ada dua yang Rasya tandai. Yang pertama itu, ini sangat bagus. Maaf ya. Oh, malah terhalangi. Baik, tidak apa-apa ya. Ini tadi kurang lebih jawaban adik-adik sudah sesuai. Sangat bagus dan sangat jelek yang ditandainya rata-rata seperti itu. Baik, secara keseluruhan ini juga sudah, semuanya sudah bisa menentukan dengan tepat. Lalu berikutnya, berilah tanda-tanda pada tanggapan berikut sesuai dengan kesantunannya. Di sini sudah ada tanda, kalian bisa menggeser-geserkan ya. Nah ini, oh kalian tadi banyak yang menggeserkan, ini sudah oke. Pementasan teater tadi hanya seperti orang ribut saja, berarti ini adalah yang ini, gitu kan, misalnya yang negatif. Tidak sepantasnya pementasan seperti itu, oke, sudah jelas ya, seperti ini. Ada jempol ke bawah. Lalu kelompok teater SMP Negeri 1 Palangkaraya memiliki bakat. Nah, kalau gitu ini adalah pujian. Lalu yang terakhir adalah masih perlu berlatih, berarti kurang baik ya. Nah, ini karena pilihannya ada 5, jadi tidak semuanya tanda tersebut bisa ditempatkan. Wah, kalau ini kesan dan pesan berbeda-beda ya, ini Ibu lihat berbeda-beda kesan dan pesannya. Ada yang mengatakan bisa dipahami, ada yang menanggapi tentang PowerPoint-nya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak. Seperti itu ya. Alhamdulillah ketika Ibu lihat jawaban adik-adik di sini, sayangnya tidak bisa Ibu tampilkan karena ini agak terkendala di komputernya, jadi bukanya di handphone. Jawabannya sudah oke, sudah bagus. Ya, semuanya sudah bisa, rata-rata sudah bisa menentukan bentuk teks tanggapan yang baik itu seperti apa, bentuk tanggapan kritik, sanggahan dan pujian seperti apa, sudah baik ya. Nah, karena pretestnya juga sudah, berarti pertemuan kita hari ini sudah bisa kita akhiri, tetapi sebelumnya Ibu ingin minta pada beberapa orang, silakan, mungkin perwakilan saja, adakah yang bisa menyimpulkan? Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Nadia. Bagaimana, Nat? Teks tanggapan berisi kritik, sanggahan, atau pujian. Teks tanggapan itu berisi kritik, sanggahan, atau pujian. Baik, bagus sekali ya Nadia. Itu adalah 3 unsur yang bisa kita masukkan dalam teks tanggapan. Yang lainnya? Saya, Bu. Zakwan. Ya, ada syarat teks tanggapan. Itu Apa ada saja syaratnya? 2, objektif dan santun. Objektif dan santun, ya betul ya. Nah itulah pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi kita belajar tentang bentuk teks tanggapan, kemudian syarat teks tanggapan. Baik, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi adik-adik, khususnya adik-adik nanti bisa menerapkan untuk selanjutnya. Jadi mulai dari sekarang, jika masih ada yang menanggapi tanpa ada alasan, silakan beri alasan. Kemudian jika masih ada yang menggunakan bahasa kurang santun, silakan perbaiki bahasanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita masih membahas tentang teks tanggapan. Teks tanggapan, tetapi sudah masuk bab-bab yang lain ya, subbab baru, maaf, maksudnya adalah subbab baru, yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Nanti silakan kalian pelajari terlebih dahulu agar ketika ada pertemuan di kelas itu sudah paham semuanya ya. Nah, untuk memperkaya materi hari ini nanti juga Ibu sampaikan PowerPoint-nya di grup ya.
Silakan nanti boleh dianalisis, boleh dipahami lagi secara mandiri. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa yang dipandu kembali oleh RM ya. Tadi RM yang membacakan doa. Silakan RM. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih RM sudah memandu teman-temannya untuk membacakan doa. Baik, terima kasih ya 9B sudah bergabung. Semoga sehat selalu semuanya, jaga kondisinya. Silakan boleh melanjutkan aktivitas kembali. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, anak-anak jangan dulu keluar ya. Oh iya Pak. Iya. Baik. Sudah selesai Ibu ya? Sudah selesai Bapak. Baik, ini ada hal yang ingin saya tanggapi ya, berkaitan dengan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan beserta anak-anak sekalian. Ini kelas berapa Ibu? Kelas 9 Bapak. Kelas 9 itu kelas 3 ya kalau ini? Iya, kelas 3 betul. Kelas 3. Coba Ibu, tadi materinya berkaitan dengan Teks tanggapan ya, kritik ya. Nah, kemudian tadi ditampilkan video yang menjelaskan tentang apa, masak ya, Pak? Iya Bapak, masak. Masak ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu tertarik video tersebut, Bu? Kenapa video tersebut dijadikan bahan pembelajaran Bapak? Iya, yang pertama adalah saya mengambil dari Instagram. Sebetulnya yang pertama alasannya adalah Instagram Bapak. Jadi kan Instagram itu anak-anak di sini rata-rata sudah mempunyai Instagram, akun Instagram. Jadi saya mengambil video tersebut yang memang sesuai dengan yang akan saya bahas, yaitu tentang menanggapi. Nah, barangkali pendapat, maksudnya pemahaman anak-anak secara sempit bahwa tanggapan itu hanya terhadap karya, misalnya seperti lukisan. Nah, jadi akhirnya saya mengambil di situ sebuah masakan, Bapak. Jadi memang menanggapi itu bebas, tidak terbatas pada karya saja. Termasuk masakan, peristiwa pun itu bisa kita tanggapi seperti itu. Dan saya rasa itu adalah materi yang ringan dibandingkan dengan misalnya isu-isu yang terjadi seperti itu Bapak. Itu yang pertama. Jadi karena Instagramnya, dan kebetulan MasterChef itu sekarang sedang menjadi perbincangan Bapak, karena memang ada apa ya, sempat viral juga atau booming juga karena ada salah satu peserta, termasuk tadi yang peserta yang saya angkat itu adalah peserta yang menjadi idola masyarakat seperti itu Bapak. Jadi, sebetulnya ada 2 video Bapak, hanya satu lagi. Ya. Tadi ada kendala untuk menampilkannya, itu tentang Indonesian Idol. Kalau ini saya ambil dari YouTube. Kebetulan anak-anak juga sudah familiar dengan YouTube, jadi saya putuskan untuk mengambil video tersebut. Begini maksud saya, kan banyak video Ibu ya yang di Instagram ya, bukan selain memasak aja, tapi kan masih banyak video-video yang lain. Tapi Ibu lebih tertarik sama video yang masak itu ya? Ya, karena tadi sedang booming itu Bapak. Lalu durasi juga sebetulnya Bapak, karena kan saya tidak bisa menampilkan yang panjang. Akhirnya saya analisis kira-kira yang pas untuk disajikan itu tadi kurang lebih tidak sampai 1 menit, karena rata-rata panjang ya Bapak durasinya. Jadi saya ambil yang singkat seperti itu berkaitan dengan waktu. Kalau video idol ya, tadi yang nggak tampil itu ya? Iya, yang idol Bapak. Itu kenapa Ibu ngambil video idol? Alasannya kurang lebih sama Bapak, karena idol itu ini sudah beberapa tahun, saya rasa semua kalangan juga mengetahui ya idol itu, kemudian banyak artis-artis jebolan idol itu yang booming. Nah, jadi saya ambil
Jadi kenapa saya sajikan itu yang bisa merangkum keseluruhan, ini yang paling umum bagi anak-anak idol. Karena di dalamnya ada teks tanggapan juga. Sementara yang lainnya saya lihat hanya seperti membacakan contoh gitu Pak. Sebetulnya ada beberapa video tentang teks tanggapan, tapi ada semacam teks yang dilisankan. Nah, jadi saya ingin menyajikan secara visual bagaimana sih orang itu menanggapi. Seperti itu Pak. Jadi lebih ke tadi ya, tanggapan itu tidak hanya secara tulisan, saya juga ingin menyajikan bahwa ada kegiatan menanggapi berbentuk teks tulisan. Seperti itu Bapak. Kenapa nggak apa dangdut itu ya? Oh. Hidupnya. Tidak dangdut ya. Kan ada itu pentas apa? Dia apa dangdut apa? Iya Yang- Pak. Hah? Yang ini apa? Yang di Indosiar ya Pak? Si Lesti itu ya? Yang Lesti. Itu, Oh iya itu iya. apa namanya? Saya Iya iya yang lidah ya Pak, yang Lesti itu. ada lidah dangdut, ada apa dangdut Indosiar itu ya? Iya di akademi. Tadi Akademi. Bapak sebetulnya ya itu menarik juga yang dangdut. Bukan hanya anak-anak, saya rasa yang mengetahui ya, termasuk semua kalangan juga menarik. Itu menarik perhatian. Tadi berkaitan dengan durasi Bapak, karena saya juga mengaitkan dengan bagaimana anak mengetahui bahwa komentar itu harus yang santun. Nah, kebetulan yang tadi saya tidak bisa tampilkan itu, komentarnya cukup santun Bapak. Sementara kalau yang dangdut itu saya rasa terlalu melebar kemana-mana begitu Bapak. Ya. Justru Begitu, Pak. saya yang penting bosan itu alasannya ya. Apapun yang ditampilkan yang penting alasannya cukup komprehensif ya. Memang kalau yang dangdut kan kemana-mana, Iya Bapak. termasuk nggak fokus lah banyaknya ini. Nah, Iya, itu jadi- memang bagus. Artinya dari segi ini ada bakat ya, ada apa pengembangan bakat potensi ya. Kemudian juga saya kira untuk apa masak ya, untuk masak memang termasuk anak saya juga senang gitu ya. Anak saya senang, bahkan itu ada film apa Mr. Chef apa itu ya. Aduh, Yang iya. yang ada filmnya ya. Iya yang koki cilik ada. Cilik apa? Apa ya? Cilik, Koki cilik itu Pak. koki cilik ya. Sampai nonton itu anak saya itu. Iya. Itu, karena memang ada pendidikan juga ya. Ada Betul. pendidikan, ada juga apa kerjasama di sana Iya nilai-nilai betul. kerjasama dan kekompakan dan perjuangan. Oke Ibu, itu ya. Jadi saya hanya ingin tahu apa namanya mengapa Ibu mengambil video tersebut ya. Di antaranya alasannya salah satunya adalah karena durasi ya, durasi. Kemudian juga memang video tersebut berbeda dengan video yang lain. Ya, termasuk memang ada nilai-nilai pendidikannya ya, Pendidikan. nilai Betul, Pak. pendidikan, nilai keterampilan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan RPP ya yang sudah saya lihat, Ya, Ibu Bapak. memang sudah sesuai ya apa yang disampaikan, langkah-langkahnya juga. Ibu menggunakan RPP yang terbaru ya? Iya Bapak. Yang apa saya memasukkan unsur-unsur. Bukan yang satu lembar itu bukan? Oh, bukan yang satu lembar Bapak, karena saya rasa di sini kalau satu lembar itu kan kurang apa ya, tidak detail itu Bapak. Jadi untuk pertemuan ini saya buat yang beberapa lembar karena juga ingin memasukkan unsur seperti critical thinking-nya di mana, seperti itu Pak. Lalu menandai apa langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Sebetulnya sama aja Ibu, yang satu lembar itu kan ada tujuannya. Iya, ada Kan tujuan. kemudian langkah-langkah pembelajaran sama evaluasi. Iya. Sebetulnya sih sama aja ya. Memang tidak mendetail ya. Tapi ini detail. Oke. Boleh saya bicara sama anak-anak? Silakan Bapak. Ibu jangan kemana-mana. Ya. Oh iya Pak. Saya mau menyapa Rasha ya. Rasha. Assalamualaikum Rasha. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasha di kelas KM-nya atau apa? Oh bukan, kalau saya murid biasa, tapi kalau KM-nya
Raden Muhammad Fauzan. Oh, ada Jahwan. Oh, bukan. AM-nya Jahwan bukan? Bukan, RM, Bapak. RM Raden Muhammad Fauzan. Oh iya iya iya. Baik, Rasa bagaimana komentar Rasa? Rasa jangan takut sama Ibu Uyi ya. Ini mah Enggak, curhatan hati aja. Bagaimana komentar Rasa tentang pengajaran Ibu Uyi saat ini? Kalau saat ini Bu itu menyampaikan materi sangat-sangat jelas, sangat-sangat rinci juga. Jadi saya sendiri paham materi disampaikan dari Bu. Khususnya untuk pelajaran ini ada kesulitan nggak Rasa? Enggak sih. Enggak ya. Memang tadi Pak Haji perhatikan, alhamdulillah ya tanggapannya luar biasa. Saya kira pembelajarannya sederhana ya, tapi menarik gitu. Memang kalau sedikit kendala, ya tentunya kalau daring memang kendalanya itu. Kayak tadi video nggak bisa berputar gitu. Itu teknis ya. Mungkin nanti Bu Uji harus mempersiapkan yang lebih matang lagi ya. Tapi intinya udah itu. Jadi menurut Rasa pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Uji cukup ini ya, cukup menyenangkan ya. Iya Pak, betul. Apakah pembelajaran sebelumnya sama? Sama Pak. Nah kalau Rasa, kalau nggak salah berarti Rasa kelas 9. Pernah ya pembelajaran tatap muka ya? Pernah Pak. Lebih enak tatap muka atau lebih enak Zoom seperti ini? Sebenarnya lebih enak tatap muka Pak, karena lebih jelas juga sama dekat juga. Kalau misalkan kita nanya ke guru lebih gampang. Kalau misalkan Zoom gini terkendala sama internetnya, koneksinya dan lain-lain Pak. Kayak device-nya juga sering kayak nge-lag dan lain-lain. Ini udah masuk Bu Yi nih. Tanggapannya sopan ya. Sebenarnya kan gitu ya. Jadi memberikan alasan ya. Iya, Oke, betul. Rasa terima kasih Rasa. Kemudian Pak Haji beralih kepada Nadia. Ada Nadia, Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam, Pak. Nadia juga kelas 9 ya, sama ya. Oke. Nadia, apakah satu-satunya perempuan di kelas? Enggak, Pak. Oh iya, ada Safira ya. Oke. Nadia, menurut Nadia, metode yang disampaikan oleh Ibu Uyi tepat nggak ini Nadia? Metode yang disampaikannya? Ya, Nadia, jangan takut. Pak Haji udah jinak. Memang metodenya udah tepat belum? Ini menggunakan metode apa nih kira-kira? Ya, Pak. Wah, ini jaringannya kurang bagus ya. Oke, nanti Pak Haji kembali lagi Nadia. Sekarang ke Jakwan. Assalamualaikum Jakwan. Waalaikumsalam Pak. Oke, Jakwan ya. Jakwan, tadi Pak Haji perhatikan Jakwan itu sangat memperhatikan sekali ya. Sangat serius, bahkan tadi diperhatikan dalam kelompok juga Jakwan itu termasuk kayaknya pede banget gitu ya. Kayaknya yakin banget gitu ya. Tapi Jakwan kalau boleh tahu tadi Bu Uyi itu menggunakan metode apa ya dalam pembelajaran? Kelompok Pak. Iya, salah satunya kan ada kelompok ya. Iya. Metodenya maksud Pak Haji, metodenya menggunakan metode apa? Ya, tadi kan dikelompokkan sama Bu Uyi suruh apa tuh tadi? Diskusi Pak. Iya, menggunakan metode diskusi. Oke. Tadi Bu Uyi nyampaikan nggak anak-anak saya ini menggunakan metode ini, sampaikan nggak?
Enggak ya disampaikan, kayaknya. Pak. Oh, sampaikan. Mungkin jakwannya aja kurang fokus kali ya. Sampai lupa. Ya, menggunakan metode diskusi. Ya. Menurut jakwan menyenangkan tidak menggunakan metode diskusi? Kalau saya sendiri menyenangkan, Pak. Kalau bisa Kira-kira apa ya, kayak barengan gitu nyari Kira-kira jawaban tepat dari nggak pertanyaan Jakwan gitu. materinya dengan metode diskusi ini, materi tanggapan, kritikan, dan pujian? Cocok nggak dengan menggunakan metode diskusi? Cocok, Pak. Cocok, oke. Sip ya. Oke. Pak Haji bergeser sama siapa itu ya? M. Paujan ya? Iya, Pak. Oh ya. M. Paujan betul nggak salah? Ya, gimana, Pak? Paujan ya? Ya, Pak Ujan, Panggilannya Pak. Paujan. Ya. Oke, Pak Ujan. Pak Ujan masih ingat tadi yang disampaikan Ibu Uyi, kompetensi dasarnya apa tadi? Atau temanya atau judulnya? Oh, tentang teks tanggapan, Pak. Teks tanggapan ya? Iya, Pak. Oke, teks tanggapan. Tadi kalau nggak salah yaitu menanggapi tentang apa itu? Tentang cerpen ya? Nah, kalau boleh tahu cerpen apa tadi yang ditanggapi? Cerpen tentang maling, Pak. Siapa ininya? Yang apa ya? Pengarangnya ya? Karya siapa? Lia? Karyanya, Pak. Ya. Oleh Halsya Asri itu, Pak. Bukan Lia apa tadi? Kartika Lydia Kartika Dewi itu, Pak. Itu bukan. Lydia Kartika Dewi. Itu kan ya? Pengarangnya ya? Iya, Pak, pengarangnya. Iya. Tadi tugasnya apa tadi? Tugas tadi Bu Uyi nugaskan apa sama? Untuk berdiskusi, Pak. Diskusi membahas Tentang rumusan simpulan kalau dari kelompok 3. Simpulannya ya? Ya. Oke. Kira-kira Pak Ujan paham ya yang ditugaskan oleh Paham, Pak. Uyi? Paham. Kemudian juga sudah dilaksanakan tadi tugasnya? Iya. Kerjakan udah. Tepat Sudah. waktunya ya? Sudah, Pak. Tepat waktunya. Oke. Nah, Pak Ujan. Iya, Pak. Bu Uyi itu kan ngajar bahasa Indonesia ya? Ya. Bahasa Indonesia. Setiap pelajaran ya daring ya. Apakah selalu menggunakan Zoom meeting atau media yang lain? Pelajaran lain juga selalu menggunakan Zoom meeting sih, Pak. Semua pelajaran. Enggak maksud Pak Haji, apakah selama pandemik itu pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet ya? Kalau dari Alinanya pakai Google Meet, Pak. Oh, Google Meet ya. Oke. Tentunya menurut Pak Ujan kendala apa saja sih dengan yang dirasakan ketika pembelajaran daring itu? Alhamdulillah sih, Pak. Kalau kendala kayaknya tidak ada. Oh, sinyalnya bagus. Alhamdulillah di rumah saya bagus, Pak. Oh, iya. Ini jujur nih Bu Uyi, ini jujur ya. Jadi nggak pakai alasan. Kadang-kadang ada siswa pakai alasan sinyalnya bagus, alasan supaya apa? Supaya nanti lambat. Ya mantap deh ya. Oke, Pak Ujan, ya terima kasih. Sukses selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat dan bahagia. Ya, Pak. Saya bergeser sama siapa? Syafira. Assalamualaikum, Syafira. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Ini sinyalnya bagus nggak, Syafira? Bagus. Tapi Pak Haji lihat ini backgroundnya sama, ini sama-sama di sekolahan atau bagaimana? Iya, lagi di sekolah. Oh, di sekolah. Biasanya di sekolah atau di rumah biasanya? Biasanya sih di rumah. Di rumah, iya. Oke. Syafira, tadi Bu Uyi ya
menyampaikan pelajaran apa? Apa Pak? Bu Uji itu mengajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Kebetulan tadi membahas tentang apa? Hah? Hah? Ini orang Nggak Bandung. kedengeran Bapak? Oh. Tadi Bu Uji membahas tentang apa, Safira? Tentang Materi. tanggapan, kritik, saran kayak gitu. Oh, tanggapan, kritik, saran. Nih Pak Haji nguji nih, apa yang dimaksud tanggapan? Tanggapan itu kayak kita menanggapi suatu hal. Ya gitu. Baik secara lisan Baik maupun secara lisan maupun tulisan. Pak Haji aja ngikutin apa materinya. Itu kan tadi Pak Haji juga sama lagi jadi peserta ya. Peserta melihat Ibu Uji ya mengajar ya. Oke, menurut siapa namanya tadi? Syafira, menyenangkan nggak materi ini? Menyenangkan sekali Pak. Menyenangkan sekali. Karena yang menyampaikannya juga menyenangkan ya. Iya. Orangnya senyum ya, ramah ya. Iya, sukses. Oke. Apakah seperti biasa seperti ini Bu Uji kalau menyampaikan? Iya memang seperti ini Pak. Selalu senyum. Hah? Nggak kedengeran. Oke, ya. Apakah Bu Uji itu kalau mengajar itu ceria gitu, senyum gitu? Iya. Selalu ceria Bu Uji Pak. Bukan karena ada Pak Haji ya? Iya. Oke, terima kasih Sabira. Kemudian bergeser sama Chandra ya. Oke. Oh Chandra, gunung itu apa di laut? Iya, pakai background. Oh iya Chandra. Tapi ini Pak Haji ngelihat kepalanya aja, wajahnya nggak ada. Ini Pak apa? Tinggi Pak kameranya. Oh kameranya tinggi, tak kelihatan sepotong dah. Agak gini. Oke Chandra. Kirain Pak Haji lagi piknik Chandra, ini ada di pantai. Iya. Karena kelihatannya backgroundnya sambil hidup sih ya. Oke. Chandra tadi ngikutin pembelajaran tidak? Ngikutin Pak. Dari awal? Iya. Oke. Kalau dari awal kan tahu ya. Tadi disampaikan nggak sama Bu Uji pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya? Iya. Sampaikan nggak? Disampaikan. Halo? Iya, ini kedengaran Pak suaraku Pak? Oh, suaranya kecil. Kecil? Kenapa ini? Disampaikan nggak oleh Bu Uji materi atau pelajaran sebelumnya? Disampaikan Pak. Kalau tahu apa materi sebelumnya? Minggu yang lalu. Minggu yang lalu tentang teks tanggapan kayak gini Pak, ini lagi ngelanjutin doang gitu. Oh gitu, iya. Ini diuji, takutnya tadi nundutan. Nggak tahu atau lambat. Oke, Chandra ya. Ini kan masih belajar daring ya. Iya. Yang dilakukan. Pak Haji mau nanya. Ketika pelajaran daring ini dilakukan atau dilaksanakan, jamnya itu sesuai nggak dengan jadwal? Sesuai Pak. Sesuai ya, sesuai dengan jadwal ya. Nah setelah pembelajaran tadi Pak Haji lihat kan ada tes ya, ada kuis. Apakah biasanya seperti ini tidak? Ada tes, ada kuis atau ada soal? Kan? Kadang-kadang sih Pak untuk kayak penilaian harian gak semua guru kayak gitu, kayak biasanya ngasih kayak latihan soal dikerjain bareng gitu. Khusus Bu Uji? Iya suka ya kayak gini Pak, suka ada post test kayak gitu tiap kali pertemuan. Oh gitu ya. Jadi tidak semua setiap hari ngasih tugas. Nah kalau dikasih tugas Chandra ngumpulkannya tepat waktu tidak? Iya sih Pak, tapi kalau lagi ada keperluan atau lupa tugasnya biasanya tuh agak telat 1 hari berapa hari gitu Pak, kalau lagi sibuk gitu. Kalau telat diomelin nggak atau dikasih sanksi nggak sama Ibu Uji? Enggak sih, tapi diomelin sama mama. Oh iya, bagus ya.
Jadi ada kerja yang baik ya, mamanya Ya. juga memperhatikan Chandra. Oke, Chandra, terima kasih. Masih ada nggak satu lagi dah? Siapa ya? Ya, Pak. Udah selesai semua. Oke, kalau sudah selesai saya kembali ke Ibu Uyi. Iya. Iya, Bapak. Assalamualaikum Bu Uyi. Waalaikumsalam, Kembali ya. Bapak. Iya. Saya hanya testimoni sama anak-anak ya. Bagaimana tanggapan anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ternyata alhamdulillah ya positif informasinya bahwa mereka itu senang. Intinya secara umum mereka senang ya. Kemudian juga metode yang disampaikan apa metode yang disampaikan Bu? Ibu menggunakan metode apa? Metodenya metode berdiskusi Bapak secara berkelompok, metode kooperatif. Kooperatif ya. Di dalamnya ada diskusi ya. Iya. Oke ya. Jadi memang guru itu mesti pandai-pandai mencari metode yang tepat ya, sesuai dengan materi ya. Kemudian juga lebih aktif. Dan alhamdulillah saya perhatikan secara umum ya anak-anaknya aktif. Kemudian juga materi yang disampaikan oleh Ibu cukup luar biasa ya. Ibu nggak begitu capek, tapi memang anak-anak dilibatkan ya. Dilibatkan, memang berharap seperti ini ya. Ibu bukan hanya ketika ada saya aja kan gitu ya. Saya harapkan ketika pembelajaran biasa aja seperti ini, sehingga saya perhatikan hasilnya juga cukup bagus ya. Anak saya cek hafal ya, materinya juga tahu, kemudian juga cukup sederhana ya, cukup sederhana tapi tujuan pembelajarannya sampai kan gitu. Kemudian juga langkah-langkahnya juga sudah bagus, kemudian juga ada teks. Oke, Ibu Uyi ya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selalu semangat ya, selalu semangat. Kemudian juga jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dan luar biasa tadi juga Ibu itu kalau mengajar menyenangkan. Nah, indikatornya selalu senyum gitu ya. Walaupun alam di rumahnya gitu. Ada masalah atau tidak. Tapi luar biasa memang profesional. Ketika berhadapan dengan anak-anak kita sampaikan wajah-wajah yang ceria ya. Sehingga saya perhatikan anak-anaknya juga ceria. Walaupun terhijab oleh masker protokol kesehatan. Memang nggak apa-apa dibuka aja ya. Oke, terima kasih Bu Uyi. Terima kasih Kita Bapak. kembali ke ruang utama ya, ke Iya. Jumban SM. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Mohon Iya. maaf ya apabila ada pertanyaan kata-kata saya kurang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.